Antasena, kamu tahu nggak historiografi Indonesia itu dibagi menjadi berapa? Wah, saya kurang paham Kanjeng Semar. Boleh saya tahu penjelasannya? Nah, karena kamu tidak tahu, sekarang kita simak dan dengarkan penjelasan tentang historiografi Indonesia. Kamu pasti pernah mendengar kitab Nagarakertagama, bukan? Kitab yang ditulis oleh Empu Prapanca pada zaman Kerajaan Majapahit ini merupakan salah satu contoh historiografi tradisional. Historiografi tradisional merupakan tulisan sejarah dari masa Kerajaan Hindu-Buddha hingga masuknya Islam di Indonesia. Lebih mudahnya, dapat kamu artikan semacam naskah sejarah yang menceritakan seperti apa sih kehidupan pada zaman kerajaan, bagaimana sistem pemerintahannya, dan siapa saja orang-orang di kerajaan. Gimana? Kamu sudah paham penjelasan tentang historiografi tadi? Apa yang kamu dapatkan dari penjelasan historiografi tradisional tadi? Yang aku dapatkan tadi ada kitab Nagarakertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada Kerajaan Majapahit, merupakan salah satu contoh historiografi tradisional. Baiklah kalau begitu, kita akan masuk ke penjelasan selanjutnya tentang historiografi kolonial. Ciri khas dari historiografi tradisional berpusat pada istana raja dan bangsawan, karena banyak menuliskan sejarah yang berkaitan dengan kekuasaan. Dan kamu pasti tidak asing lagi dengan karya Thomas Stamford Raffles dengan judulnya The History of Java. Buku ini merupakan salah satu contoh dari historiografi kolonial. Historiografi kolonial merupakan tulisan sejarah dari masa kolonial. Adapun ciri khas dari historiografi kolonial berupa Eropa sentris yang memusatkan pada tulisan sejarah tentang berbagai bangsa Eropa yang pernah singgah dan bahkan berkuasa di Nusantara. Setelah mendengar penjelasan historiografi kolonial, kamu tahu kan kalau Thomas Stamford Raffles menulis buku berjudul History of Java yang merupakan contoh dari historiografi kolonial. Betul Kanjeng Semar. Historiografi kolonial juga mempunyai ciri khas Eropa sentris yang memusatkan pada tulisan sejarah tentang berbagai bangsa Eropa yang pernah singgah di Nusantara. Mantap sekali Antasena. Ternyata nggak sia-sia kalau belajar padaku. Ayo kita dengarkan penjelasan terakhir tentang historiografi modern. Kemudian, yang terakhir, penulisan sejarah yang menempatkan rakyat Indonesia sebagai pelaku sejarah dari sejarahnya. Dengan menerapkan studi kritis ini, kamu bisa menyebutnya dengan historiografi modern. Ciri khas dari historiografi ini adalah Indonesia sentris. Contohnya adalah buku yang berjudul Pemberontakan Petani Banten tahun 1888 karya Sartono Kartodirjo. Ternyata asik juga ya belajar sejarah. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.